Shalom, Halo, puji Tuhan, selamat hari Minggu. Selamat kita beribadah di rumah kita masing-masing, dimanapun jemaat Tuhan berada. Saya percaya bahwa Tuhan selalu hadir di tengah-tengah kita, menyertai bahkan memberkati setiap kita. Pada hari ini Bapak Ibu Saudara sekalian yang saya kasih dalam Tuhan, tema khotbah yang akan saya sampaikan pada hari ini, Minggu tanggal 19 April 2020, saya berikan tema aman dalam lindungan Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, semua orang tanpa terkecuali ingin merasa aman, tetapi banyak juga orang ingin merasa aman dengan cara yang salah. Ada yang ingin aman dengan menyewa bodyguard, orang-orang kuat. Ada juga yang datang kepada dukun agar mereka merasa mereka dilindungi. Pada hari ini Bapak Ibu Saudara sekalian yang saya kasih dalam Tuhan, saya akan menyampaikan firman Tuhan supaya kita sebagai orang percaya tidak salah alamat. Alamat kita harus alamat yang tepat. Oleh karena itu, hari ini saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan, membantu kita supaya dalam kehidupan kita ini selalu menghadirkan Tuhan. Kemanapun kita pergi, kemanapun kita berada, Tuhan selalu kita libatkan dalam kehidupan kita. Mari kita buka dalam kitab Mazmur pasal 46 ayat 2. Mazmur pasal 46 ayat 2. Saya akan membacakan buat kita semua. Demikianlah firman Tuhan. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan, sangat terbukti. Saudara sekalian, kejadian cerita-cerita dalam Alkitab membuktikan bahwa Allah adalah tempat perlindungan yang tepat. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara sekalian mau cari perlindungan, datanglah kepada Tuhan. Dia adalah tempat perlindungan yang tepat. Kalau saat-saat ini kita sedang menghadapi begitu banyak persoalan, begitu banyak tantangan dalam kehidupan, di suasana yang sangat menakutkan saat-saat ini, mari Bapak Ibu, saya mendorong kita semua. Allah itu adalah tempat perlindungan. Musa memimpin kira-kira 1 juta manusia keluar dari tanah Mesir. Baru sebentar keluar, Musa sudah dipojokkan oleh bangsa Israel. Saat itu kejadian sangat genting. Musa dipojokkan. Musa melihat ke belakangnya. Sementara itu ada rombongan tentara Firaun beserta. Firaun datang menyerbu. Lalu dia lihat ke depan. Ada bentangan laut Teberau yang sangat luas, yang mampu menenggelamkan. Bahkan Musa benar-benar terpojok, tetapi perlindungan Allah terhadap Musa tepat pada waktunya. Musa berseru, dia berteriak kepada Tuhan, dan Tuhan menjawab dia. Tuhan berkata, angkatlah tongkatmu dan ulurkanlah tanganmu ke atas laut, dan belalah airnya. Kejadian pasal 14 ayat 16. Laut Teberau terbelah dan mereka berjalan menyeberang di atas
tanah yang kering. Ini adalah mujizat Tuhan, pembelaan Tuhan ketika Musa memimpin bangsanya. Bapak Ibu Saudara sekalian yang saya kasih dalam Tuhan, pertolongan saat kita mengalami kesesakan pasti akan sangat terbukti. Dalam Alkitab banyak sekali kita menjumpai perlindungan Allah yang sungguh akurat, sungguh nyata. Sehingga Daud banyak menulis Mazmur bagaimana Allah adalah tempat perlindungan. Bapak Ibu Saudara sekalian yang saya kasih dalam Tuhan, di dalam kitab 1 Samuel pasal 30 ayat 8, saya akan bacakan ayat ini kepada kita. Saat Daud di Siklag, saat itu dia dikejar-kejar Saul, hendak dibunuh oleh Saul. Daud lari beserta para pengikut-pengikutnya. Bahkan Daud dan seluruh pengikutnya itu lari meninggalkan anak istri mereka. Pada waktu mereka kembali ke Siklag, apa yang terjadi? Ternyata orang Amalek datang dan menghancurkan kota itu. Bahkan orang Amalek menangkap seluruh anak istri pengikut-pengikutnya. Pengikut-pengikutnya sangat merasakan pedih hati, stres, depresi, dan hendak melempari Daud dengan batu. Waktu itu Daud sangat terjepit. Tetapi Daud, dia mengambil baju efod dan dia berseru, berteriak menanyakan Tuhan, haruskah aku mengejar gerombolan itu? Akan dapatkah mereka kususul? Dan Tuhan menjawab, kejarlah, kau akan dapat susul dan melepaskan seluruh tawanan. Bapak Ibu Saudara sekalian, Daud dan para pengikutnya pun mengejar orang Amalek itu, menghabisi mereka dan menyelamatkan tawanan-tawanan, anak-anak dan istri mereka. Jadi begitu luar biasa penyertaan Tuhan, begitu luar biasa perlindungan Tuhan. Sekalipun Daud merasakan begitu luar biasa perjuangan itu. Daniel juga, kalau kita lihat dalam kebenaran firman Tuhan, Daniel juga pernah dimasukkan ke dalam gua singa, di mana singa-singa itu sudah lama tidak diberi makan, sudah sangat kelaparan. Tetapi Daniel tetap dalam lindungan Tuhan, sehingga singa-singa itu menjadi jinak, sedikit pun tidak menyakiti Daniel. Ini membuktikan bahwa orang yang berada dalam lindungan Tuhan bukan berarti tidak pernah tersentuh dengan masalah, seperti Musa, Daud, dan Daniel. Mungkin Bapak Ibu Saudara sekalian juga pernah mengalami disentuh oleh persoalan dan masalah. Tapi percayalah, Tuhan tidak pernah terlambat untuk memberikan perlindungan buat kita. Nah, pertanyaannya adalah, bagaimana Allah melindungi kita? Ini akan jadi satu pertanyaan yang akan ditanyakan oleh orang-orang percaya. Kita sudah sering membaca kitab Mazmur pasal 91 ayat 1 dan 2. Mari kita akan lihat Mazmur pasal 91 ayat 1 dan 2. Firman Tuhan demikian, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindungan dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercaya. Ini jelas sekali ya, bagaimana Allah melindungi kita. Kita melihat
Allah melindungi kita ini jelas sekali dijelaskan dalam Mazmur 91 ayat 1 dan 2. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan yang bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang ku percaya. Jadi yang pertama itu waktu perlindungan Allah. Allah melindungi kita, ya, pada saat kita bekerja atau kita sedang beraktivitas. Artinya kemanapun kita pergi dan kita berada. Mungkin sekalipun kita dalam keadaan tidur, ya, kita dilindungi oleh Yang Maha Kuasa pada pagi hari, siang, sore hari, dan seterusnya. Jadi waktu Tuhan selalu ada buat kita untuk melindungi kita sebagai orang-orang percaya. Ayat firman Tuhan ini, Bapak Ibu Saudara sekalian, saya mau katakan kepada kita, ayat ini bukan jimat, tetapi ayat ini adalah kebenaran. Jadi sebagai orang percaya harus meyakini ayat-ayat yang tertulis dalam kitab Mazmur 91 ini. Memang benar bahwa Tuhan adalah perlindungan kita. Tetapi jangan jadikan ayat ini untuk mentang-mentang kita dilindungi oleh Tuhan, sehingga kita menjadi orang-orang yang masa bodoh. Ketika sedang menghadapi persoalan masalah, dengan adanya ayat ini kita coba untuk berlindung di ayat ini. Tidak juga seperti itu. Tetapi ayat ini adalah kedaulatan Allah. Janji Tuhan kepada kita untuk melindungi umatnya. Saya dan saudara adalah umat pilihannya. Orang yang percaya kepada Tuhan yang berhak mendapatkan perlindungan. Saat ini dunia sedang berperang, ya, menghadapi virus yang sudah membunuh begitu banyak orang. Tentu ini kita harus hadapi bersama-sama. Kita harus punya aturan. Kita harus belajar untuk taat hukum. Kita harus mengikuti juga anjuran pemerintah. Karena firman Tuhan juga mengajarkan kita demikian. Untuk taat pada aturan pemerintah. Tidak ada pemerintah yang tidak berasal daripada Tuhan. Oleh karena itu, mari sebagai orang percaya, kita percaya bahwa Tuhan melindungi kita. Dimanapun kita pergi dan berada, Dia selalu beserta dengan kita. Nah, yang kedua, dari apa saja kita dilindungi? Dari apa saja kita dilindungi? Kalau kita perhatikan, kita akan dilindungi dari jerat penangkap burung. Ini berbicara tentang tantangan-tantangan yang akan kita hadapi. Tapi percayalah bahwa kita pun tetap ada dalam perlindungannya. Oleh karena itu, di ayat Mazmur ini, di ayat yang ketiga, sungguh Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung. Beberapa minggu yang lalu saya sudah sempat menjelaskan beberapa ayat penting dalam Mazmur 91 ini. Tetapi hari ini saya akan mengingatkan kembali kepada kita bahwa bagaimana Allah membuktikan perlindungannya kepada umatnya. Ya, Dia akan memampukan kita, ya, sebagai orang percaya, sehingga kita tidak terperangkap. Yang kedua, ini yang sangat luar biasa ini, dikatakan sungguh Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung
dan penyakit sampar yang busuk. Yang kedua, penyakit sampar yang busuk. Ini bicara wabah penyakit, penyakit menular. Seperti yang kita sedang hadapi saat ini. Ini bukan main-main Bapak Ibu Saudara sekalian. Namanya penyakit menular itu sangat berbahaya. Oleh karena itu, walaupun ayat firman Tuhan juga menjamin kehidupan kita untuk kita terhindar dari penyakit sampar yang busuk ini, nah kita tetap harus juga menjaga, ya. Kita menjaga kebersihan kita, mendengar arahan dari pemerintah. Jangan kita sudah tahu itu malapetaka, kita hadapi saja dengan begitu sembrono, menyepelekan, tidak boleh juga. Ya. Walaupun ada jaminan, ya, tetapi kita juga harus ada syaratnya. Yang ketiga di situ juga dikatakan, saya akan baca, dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung, kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak akan takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di siang hari. Ya. Ini kita akan dijauhkan Tuhan dalam hal-hal ini. Nah, pertanyaannya adalah yang berikutnya, bagaimana cara Allah melindungi kita? Nah, itu yang baru kita baca tadi di ayat 4. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam. Ini pertanyaan yang luar biasa, bagaimana cara Allah melindungi kita. Dia akan melindungi kita dengan kepaknya. Ia akan menudungi engkau di bawah sayapnya. Ini perlindungan Tuhan yang luar biasa. Kalau kita menyelidiki ayat Mazmur 91 ayat 4 sampai 11, waduh luar biasa. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian, kita sebagai orang percaya, kita bersyukur ya, karena ada begitu banyak janji-janji Tuhan yang tertulis dalam Alkitab, bagaimana perlindungan Tuhan itu dinyatakan kepada orang-orang yang beriman, kepada orang-orang percaya. Apalagi kita sebagai orang Kristen, kita baru saja merayakan Jumat Agung, Paskah, walaupun kita tidak semua ya, kita merayakan di gereja ya. Kebanyakan kita di rumah kita masing-masing, tapi kita melihat bagaimana kasih Tuhan itu yang luar biasa, kasih Yesus itu yang luar biasa. Ini juga bicara tentang bagaimana dia menyelamatkan umatnya dari segala dosa dan pelanggaran manusia. Kita sudah menang bersama-sama dengan Yesus. Dia sudah menyelesaikan pekerjaannya selama dia berada di dalam dunia. Dia mati buat kita semua. Dan dia telah bangkit dari antara orang mati. Dia telah merebut kemenangan. Dan kita menang bersama-sama dengan dia. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian, saya ajak kita semua supaya kita melekat kepada Tuhan. Ya. Biarlah hati kita melekat kepada Tuhan.
Di Mazmur pasal 63 ayat 9 dikatakan, jiwaku melekat kepadamu ya Tuhan, tangan kananmu menopang aku. Ini ungkapan hati seorang Raja Daud. Hatinya, hidupnya melekat kepada Tuhan. Di saat dia mendapat kesesakan, dia bergantung sepenuhnya kepada Allah. Saat dia mengalami kejayaan, segala pujian dan hormat dia hanya kembalikan kepada Allah. Kita tahu bahwa Raja Daud, dia punya kebiasaan untuk memuji, memuliakan Tuhan. Bahkan dikatakan 7 kali dalam sehari, aku memuji-muji Allahku. Aku memuji-muji Tuhan. Itu Raja Daud. Bagaimana dengan kita? Apakah masih ada pujian yang keluar dari mulut kita kepada Allah? Kepada Tuhan Sang perlindungan kita. Melekat kepada Tuhan. Ya, ini bicara kedekatan kita kepada Tuhan. Ya. Dengan keadaan saat-saat ini, jangan kita jauh dari Tuhan. Dalam situasi keadaan seperti sekarang ini, kita justru harus lebih dekat lagi kepada Tuhan. Firman Tuhan bilang, hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Melekat kepada Allah, dekat dengan Tuhan. Di situ ada keselamatan, di situ ada perlindungan. Orang yang berlindung pada Tuhan, orang yang aman dalam Tuhan, seperti saya katakan tadi, hatinya melekat kepada Tuhan. Dan yang kedua, orang yang mengenal namanya. Siapa namanya, Bapak Ibu? Namanya Yesus. Saya dan saudara adalah orang yang mengenal Sang Juru Selamat itu. Dia adalah keselamatan kita. Dia adalah perlindungan kita yang seutuhnya. Karena Allah kita yang El Shaddai, Allah kita yang maha besar, Allah kita yang El Elyon, Allah yang maha tinggi. Dia melebihi segala-galanya. Tidak ada nama lain selain nama Yesus. Oleh karena itu, kita harus mengenal namanya. Nama Allah kita adalah Yesus, yang harus kita sanjung tinggi. Dialah segala-galanya bagi kita. Kalau di dalam kitab Filipi pasal 2 ayat 8 sampai 11, saya akan bacakan ayat ini kepada kita. Dan dalam keadaan sebagai manusia, dia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di atas di langit dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Ini luar biasa. Kita pasti sudah mengenal namanya, yaitu nama Yesus. Saya mau pesankan buat kita jemaat Tuhan, dimanapun kita berada saat ini, kita harus mengenal namanya. Dan biarlah Yesus itu Allah kita semakin kita tinggikan dalam hidup ini. Mau berlindung kepada Tuhan, mau aman, datanglah pada Yesus. Jangan kepada yang lain. Kalau kita cari yang lain, kita akan tersesat. Tapi ada satu nama yang akan menjadi jaminan hidup kita, adalah nama Yesus.
Ini luar biasa. Biarlah firman Tuhan yang saya sampaikan hari ini, ingat baik-baik, kita hanya bisa aman di dalam Tuhan kalau kita mengenal namanya, yaitu nama Yesus. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.